Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, sejumlah politisi hingga relawan Prabowo Gibran menduduki jabatan bergengsi di BUMN lagi viral di publik guys. Sehingga hal ini menuai polemik dan dinilai kentalnya muatan politik. Mungkinkah bagi-bagi jabatan ini bentuk politik balas budi? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Ya, saya sih yakin adik-adik ini tidak akan menjadi pesimis ya. Oke. Bahwa Bang Rey boleh menyampaikan kritikan betul ya. Teman-teman menyampaikan kritikan betul, jangan sampai ya. Intinya kan jangan sampai bahwa hanya kepentingan politik saja, kepentingan keluarga saja yang melatar belakangi pemilihan jabatan untuk jabatan-jabatan publik dan jabatan-jabatan di korporasi BUMN. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana penunjukan orang-orang tersebut bisa membawa manfaat terhadap perusahaan-perusahaan maupun institusi-institusi tempat orang-orang tersebut ditempatkan. Itu. Nah, kembali ke soal boleh tidak boleh ya, patut tidak patut, memang begitulah kita bernegara. Kita bernegara ini rujukan paling utama adalah boleh tidak boleh. Ya. Karena itu ada yang namanya undang-undang. Ada peraturan di bawah undang-undang. Kalau kita menginginkan apa yang menurut kita ukuran patut tidak patut untuk dipatuhi semua orang. Karena patut tidak patut itu tidak sama setiap orang ukurannya. Baru sama dan memiliki norma mengikat dan sanksinya adalah ketika berwujud undang-undang. Tapi kalau kita katanya masukkan dalam nepotisme, peraturan perundang-undangan. kafling-kafling. Ya apapun. Gini loh menurut itu kan saya, anggapan, gitu kan. kalau kita Itu berbicara anggapan. soal silakan boleh saja nggak boleh menganggap, ya. dalam Tapi perspektif tentu aturan, selalu ada sudut pandang yang berbeda. Gitu itu loh. selesai. Kenapa gitu? Ya kalau memang aturan nggak boleh, ya nggak mungkin kita bicarakan. Memang nggak boleh kok. Jadi Seperti misalnya kita dengar sekarang, ada anggota DPR yang saya nggak tahu masih aktif atau tidak, tapi tiba-tiba ditunjuk juga jadi komisaris utama. Ya. Bung Habib udah dengar apa belum tuh? Ya kan? Nah, itu mestinya nggak boleh. Jadi uji saja, kalau tidak boleh kan ada PT UN. Kok PT UN? Lah, Kan iya ada dong. MKD di DPR. Bukan. Kalau MKD sudah tahu, karena memang sudah bukan anggota DPR. Oh, bukan anggota Iya. DPR yang bersangkutan. Iya. Sekarang, Iya. nyata-nyata Iya dong. udah mengatakan keluar yang bersangkutan. Betul. Is oke kalau Ya. begitu tuh. Jadi yang mau kita sebutkan itu adalah kalau seseorang, kalau kita berbicara boleh nggak boleh, selesai. Kalau dia nggak boleh ya udah nggak usah kita Ya, bicarain. memang begitulah kita bernegara. Makanya yang kita bicarakan itu, ya boleh. Tapi apakah setiap yang boleh itu patut? Masalahnya patut Itulah tidak kira-kira. patut itu selalu subjektif, Pak. Sebagai, ya nggak subjektif. Enggak, yang tidak subjektif itu hukum, Pak. Yang Tidak. tidak subjektif itu norma Hukum itu juga bisa bentuk kesepakatan diinterpretasi. kita lewat parlemen. Ya, Hukum ini itu guys, juga bisa ngerame. Dua sudut pandang yang diinterpretasikan. berbeda. Ya. Nggak bisa dipaksakan. Ya. Anda berpendapat seperti itu, saya punya Etik, pendapat. Anda moral nggak bisa diperbincangkan paksa. orang karena dia nggak subjektif, Ya, dia silakan. objektif. Adik-adik nilailah Nah, mana apa benar. yang disebut dengan etik? Segala sesuatu yang terbaik bagi kepentingan publik, itulah yang disebut dengan moral. Jadi mengutamakan moral maksudnya di sini. Iya. Kalau Oke, dalam saya- bahasa agama namanya akhlakul karimah. Ah. Apa akhlakul karimah itu? Anfa'akum Waduh. linnas. Tindakan yang membuat manusia Ceramah ini, manusia guys. lebih baik. Oke. Ya, itulah makanya kalau saya tipe orang yang nggak selalu ingin lihat aturannya gimana gitu. Tapi cara berpikirnya itu sebaiknya bagaimana. Gitu. Nah, kalau sebaiknya bagaimana itu bisa melampaui aturan. Apa yang dijelaskan oleh kawan kita tadi dari pengamat BUMN UI, itu kan mau mengatakan begini, memang di aturannya nggak ada tata cara pemilihan komisaris itu dengan fit and proper test. Tapi itu bisa dibuat kalau orang-orang di dalamnya mau melakukannya. Karena nggak ada juga larangan yang mengatakan bahwa komisaris itu harus di fit and proper dulu, baru dipilih gitu. Nggak ada juga larangannya. Artinya itu terbuka, itu opsional. Anda mau memilihnya dengan cara ditunjuk atau Anda memilihnya dengan melalui mekanisme fit and proper atau macam-macam lah. Sehingga ada uji kompetensi untuk orang untuk bisa masuk di jabatan yang bersifat publik. Itu loh kira-kira. Ya, oke. Nah, oleh karena itu kita harus lampaui aturan ini. Kalau sekedar memilih kalau aturan membuka kemungkinan boleh nggak boleh, ya kita harus mendorong kepada yang lebih baik. Ya. Apa yang lebih baik itu? Buka, transparan. Jadi masalahnya mau nggak rekrutmen. mau atau Itu enggak nih? soal visi seorang presidennya. Tapi kalau visi presidennya hanya berpikir soal gua harus bagi-bagi nih karena bagi banyak yang berjasa kepada saya dahulu, dia akan merujuk ke undang-undang aja. Undang-undang mengatakan boleh kok.
Tapi kan undang-undang juga nggak melarang kalau kita buat yang lebih baik dari itu. Ya, Nah, persis, sekarang visinya persis seperti yang dia apa sampaikan. gitu lah kira-kira. Kalau visinya memungkinkan kita buat lebih baik dari itu, ya kita buat dong. Penting kan dieskakan oleh apa misalnya dan seterusnya itu Oke. selesai kok. Masalahnya mau atau itu enggak, satu. Bang? Nah, Jadi yang gini. kedua, kalau kita merujuk kepada undang-undang tadi yang disebutkan oleh Bung Habibur Rahman ya. Ya. Itu yang saya sebut, apa implikasinya yang kita terima dari soal undang-undang ini? Implikasinya jabatan-jabatan itu dibagi-bagi kepada orang yang berjasa kepada presiden. Di luar itu nepotisme merajalela. Anak si Anu jadi Anu. Ya kan, ipar si Anu, ponakan si Anu, suami si Anu, istri si Anu, ayah si Anu, kakek si Anu. Jangan-jangan cucunya pun yang baru usia 14 tahun sudah kebagian jabatan dan seterusnya. Oke. Landasannya cuma satu, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Bang Habib, Nah, jadi tidak kira-kira dilarang gitu. oleh undang-undang. Itu yang saya maksud. Kalau itu cara berpikirnya, ini nasib kawan-kawan ini susah. Kalau Anda nggak punya kaitan dengan elit politik, nggak punya kaitan dengan darah biru politik, tinggal harapan kita cuma satu, apa? Buka lapak, buka warung, atau buka kedai kopi. Karena jabatan ini udah miliknya teman-temannya Bung Habibur Rahman. Paling jauh miliknya Projo. Ya kan, Projo sampai sekarang, Oktober nanti bukan lagi Projo, Pro Prabowo. Belum tentu juga dia kebagian juga nantinya. Kira-kira. Menggebu-gebu kes ya. Masih mau ngomong nggak? Sudah. Oke. Ya, gantian katanya. Tadi kan aturannya bagaimana atau sebaiknya bagaimana? Justru saya kebalik lagi, sebaiknya aturannya bagaimana, gitu kan? Karena capek juga kita berdebat kusir. Bung Rey sendiri yang bilang itu adalah opsional. Ya. Ketika ya orang yang diberikan kebebasan memiliki opsi, memilih satu opsi, kita nggak bisa salahkan kalau nggak ada dasar hukum ya Pak. Nah kalau menurut Anda sebaiknya bagaimana? Kalau menurut saya sebaiknya aturan bagaimana? Karena kita orang hukum, negara hukum. Ya kita negara ini bukan negara kekuasaan Pak. Iya. Diatur di konstitusi kita. Semua kekuasaan itu harus diatur secara hukum gitu. Kan tidak ada juga yang melarang untuk membuat kreasi. Ya makanya namanya opsi. Ya itu makanya. Ya makanya namanya kenapa opsi. Jadi kita tidak nggak buat bisa opsi yang memaksakan lebih baik? apa yang menurut Anda ideal terhadap orang lain. Nggak bisa begitu. Itulah saya kecuali katakan terjadi pelanggaran. visi presidennya. Makanya kita Presidennya mau membangun sebuah kultur hukum kita, dalam pemerintahannya yang jauh dari nepotisme, yang jauh dari bagi-bagi kekuasaan atau tidak. Itu soal visi presiden memang gitu loh. Ya, kita kembalikanlah kepada rakyat yang menilai. Dalam konteks politik, kita boleh berdebat banyak hal. Misalnya kemarin kita sebelum pemilu, bukan soal boleh nggak boleh, ya kan? Ini soal nepotisme, bla 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 dan lain sebagainya. Faktanya rakyat menentukan pilihan. Rakyat menganggap tidak ada masalah, ya, majunya Gibran sebagai wakil presiden. Terbukti menangnya telak, gitu kan? Jadi ini kita kembalikan kepada rakyat. Apa yang menurut pengamat, ya, tidak selalu sama dengan hati nurani rakyat, gitu. Ya. Tapi ya kita akan membicarakan tentang apa yang harus kita lakukan di masa datang. Sekarang saya kira kita akan mengalami nanti kritik ini 4-5 tahun ke depan. Ternyata enggak, sekarang udah mulai kok dibicarakan orang. Loh kok dia yang kebagian? Loh kok dia yang kebagian? Loh kok dia yang kebagian? Ya karena kita mengatakan bahwa dinasti itu enggak apa-apa. Nepotisme itu enggak apa-apa. Maka merajalela lah dia kemana-mana sekarang. Masuk ke BUMN, masuk ke sana, masuk ke sini gitu loh. Nah, mudah-mudahan dengan peristiwa ini muncul lagi kesadaran kita bahwa betul nepotisme itu tidak dilarang oleh aturan, tapi itu berbahaya bagi masa depan Republik. Dan yang ujung-ujungnya adalah yang merana adalah rakyat gitu maksudnya. Ini guys, jadi ini ada berita dari kompas.com guys. Jadi judul beritanya adalah bagi-bagi jabatan Komisaris BUMN Politik Balas Budi Jokowi. Jadi pengamat politik Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengkritik soal penunjukan sejumlah petinggi tim kampanye nasional Prabowo Gibran menjadi komisaris di beberapa perusahaan badan usaha milik negara BUMN. Menurut Ujang, penunjukan tersebut bisa dianggap sebagai balas budi Presiden Joko Widodo karena telah membantu pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ujang lantas menyayangkan jika penunjukan tersebut hanya sebagai bentuk balas budi dan tidak mempertimbangkan kemampuan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, ini tanpa kemampuan, maka orang-orang tersebut tidak bisa bekerja maksimal. Akibatnya, kerugian bagi BUMN itu sendiri. Jadi sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali ditunjuk menjadi Komisaris Mining Industry Indonesia atau MIND. MIND adalah BUMN holding industri pertambangan Indonesia yang beranggotakan beberapa perusahaan. Ketahui Grace Natali adalah Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selain Grace Natali, politikus Partai Gerindra sekaligus anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Fuad Bawazir, juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama Komut Main ID. Kemudian ada politikus Partai Gerindra yang juga wakil bendahara TKN Prabowo Gibran, Simon Aloysius Mantiri, yang diangkat menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina Persero. Jadi itu guys, untuk berita kali ini. Jadi bagaimana menurut Anda soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.